nggak ada sama sekali kata-kata sepatah kata pun untuk yuk ke rumah saya nemuin keluarga, itu nggak ada. Berarti kan dia nggak serius. Akhirnya ternyata dia sudah ngomong ke keluarganya, cuman ditentang. Sekarang kita mau tahu tentang romansnya. Nah, gimana ceritanya Bunda Yani ketemu dengan Mr. Go? Mr. Go, bukan Mr. Kim ya, Mr. Go. Sekali lagi ya, walaupun nama aku Kim, suamiku bukan Kim. Kim tuh lain-lain, itu Mr. Go. Yang katanya bahkan pernah masuk ke dalam buku yang ditulis sama Bunda Yani ya, pria pembawa koper. Mr. Go si pembawa koper. Nah, Mr. pembawa koper. Jadi gimana sih Bun? Tadi kan kalau Bunda udah cerita kalau sempat pacaran selama 2 tahun. Iya. Dengan masa training ya. Setelah masa training kan pulang tuh ke Jakarta, ke Indonesia ya. Iya. Ke Jakarta bukan? Iya, Jakarta. betul. Sempat pulang ke Jakarta. Nah, setelah itu sempat long distance. Berapa lama tuh long distance-nya dan kira-kira menikahnya kapan dan gimana sih prosesnya? Apakah si ayah ngejar ke Jakarta atau Bunda yang malah balik ke sana? Jadi pas selama 2 tahun kita pacaran di Korea itu sebenarnya kita tuh gimana ya? Aku tuh nggak ada, dia serius tapi nggak ada kata yuk menikah gitu loh istilahnya. Mungkin aku sih tadinya nggak tahu, pikir ternyata dari pihak keluarganya dia itu agak ngelarang nikah dengan orang asing gitu kan, dengan alasan tertentu lah. Terus dari keluargaku juga ya sama sebenarnya, cuman kita karena umurku juga masih muda dan pikiran untuk menikah tuh masih belum ada jauh. Tapi pas udah 2 tahun 3 tahun pas aku di Korea itu 3 tahun kita LDRan, aku pikir udah nggak ada inilah. Pokoknya ya untuk jadi 2 tahun di Korea, habis itu pulang ke Jakarta. 3 tahun. 3 tahun kurang lebih 3 tahun pacaran secara LDR sama suami. Iya, by phone aja sih. Baru tiba-tiba di tahun ketiga suami ngajak nikah. Ya itu pun jadi gini loh, kita selama 3 tahun di Indonesia, aku selama 3 tahun di Indonesia kita by phone, dan aku sempet pindah kerjaan dari kerjaan yang sebelumnya yang bawain aku ke Korea itu karena future-nya sama kayaknya nggak cerah gitu loh. Akhirnya aku pindah lagi di perusahaan lain dan suamiku tuh nggak tahu. Jadi pas taunya itu saya pindah kemana dan sulit untuk dihubungin. Emang jodoh kali ya, benar kata jodoh itu nggak akan kemana memang. Jadi aku lagi ada kunjungan nemenin maksudnya yang di sini juga atasan aku di perusahaan yang ada di Cibitung juga, dan nggak sengaja ketemu dengan temennya dia yang satu kantor yang ditugasin ke Indonesia. Jadi sama-sama meeting gitu loh. Loh kamu bukannya Yani? Akhirnya iya saya, dari situ kita mulai yang tadinya lost contact kembali. Jadi selama pacaran 3 tahun tuh ada masa-masa dimana tiba-tiba lost contact aja. Iya, soalnya kayaknya nggak ada kemungkinan saya kayak karena dari Mbak Yani juga nggak ada rencana ke sana, dan dari suami juga nggak ada rencana. Iya, feedbacknya tuh kayak gitu ya. Kurang banget deh. Dia mau serius apa enggaknya kita tuh nggak bisa menekankan. Akhirnya nggak lama kemudian tiba-tiba dia datang ngujungin ke perusahaan aku, masuk ke kamar astagfirullahaladzim, ke kantor, dia bilang aku datang, aku langsung kaget. Dia bilang yuk udah kita nikah, udah dapet izin katanya dari orang tuanya. Oh iya, itu jadi selama ini dia nggak berani. Bunda Yani nggak pernah belum ketemu dulu nih sama papa mamanya suami. Iya. Mertua belum ada ketemu sama sekali, udah pernah sempat ngobrol? Nggak pernah. Makanya kalau kita kan ya orang Indonesia budayanya kalau si cowok serius pasti kita ditemuin ke keluarganya. Itu waktu itu nggak ada sama sekali kata-kata sepatah kata pun untuk yuk ke rumah saya nemuin keluarga, itu nggak ada. Berarti kan dia nggak serius. Akhirnya ternyata dia sudah ngomong ke keluarganya, cuman ditentang. Akhirnya umur semakin bertambah kan suaminya. Akhirnya zaman dulu kayak umur aku pas nikah 25-26 itu kayaknya udah telat banget ya, 20 tahun yang lalu telat banget. Akhirnya katanya nikah, akhirnya beneran akhirnya kita coba ngurus dokumen, ya udah secepat kilat itu nikahnya kita secara dokumen dulu karena itu yang terpenting. Iya. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Jadi saya minta dokumen kamu ini untuk saya bawa ke Korea karena saya harus mendaftarkan pernikahan kita dulu di Korea. Biar kalau soalnya dari Korea itu sudah mendapat izin nikah untuk ngajuin visa di Indonesia itu lebih mudah. Lain dengan saya yang ngajuin duluan karena posisinya seperti kayak nikah main-main. Jadi soalnya dari pihak Korea itu yang penting sih memang. Kalau misalnya di sini nikah belum tentu di sana terdaftar. Jadi harus di sana dulu terdaftar. Akhirnya dilaluilah proses-proses itu ya. Iya.
Oke. Sampai akhirnya setelah menikah langsung ayah bilang ayo bunda ikut kembali ke Korea gitu. Iya, nikah. Perjanjiannya sih gini, ibuku juga bilang karena memang perbedaan agama juga sih ya. Kita kan emang ini banget ya. Akhirnya kita buat perjanjian, ya udah saya masuk ke agama kamu, tapi kamu harus yang tinggal di Korea. Jadi perjanjian kita, jadi kita nggak ada yang merasa dirugikan, nggak ada yang merasa ini bener-bener adil seadil-adilnya sih. Saya nggak akan tinggal di Indonesia karena memang pekerjaan utama saya bukan di Indonesia, walaupun di sini perusahaannya ada gitu, kecuali memang ditugasin. Akhirnya ya memang benar sih, nggak mungkin aku menang sendiri gitu. Iya betul. Oh tapi ayah juga gimana ya, toleransinya juga tinggi ya. Betul. Terus akhirnya kayak ya udah setelah dengan segala macam perjanjiannya itu, terus bunda udah oke dan bunda berangkat. Nah, ketika sampai di Korea itu bunda stay di sendiri. Udah siap dia, rumah segala macam udah siap. Oh, udah siap semuanya gitu. Udah siap. Alhamdulillah aku tuh ya, ibaratnya ya nikah sama suamiku ini benar-benar nggak kayak beli kucing dalam karung. Jadi memang dia benar-benar dari bawah banget. Pertama kali kenal kan seperti yang tadi aku bilang, dia benar-benar dari bawah. Baru pertama kali masuk kerja, lulus kuliah, dia dari modal sepeda sampai akhirnya dia punya rumah sendiri. Makanya aku, oh nih orang memang benar-benar serius mempersiapkan semuanya gitu tanpa bantuan orang tua. Dan dia nggak banyak janji ini itu ya bunda. Sama sekali enggak. Jadi tiba-tiba datang terus udah dengan ini dan begitu bunda balik ke Korea juga semuanya udah disiapkan. Udah siap. Dan nah momen dimana kan di sana bunda ada seremoni lagi nggak untuk pernikahan? Seremoni ya, ada nikah dalam bentuk Korea. Iya, dalam bentuk Korea, dengan tradisi Korea. Oh iya, seru banget ya.